Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan memberikan penjelasan masih di bab suhu, kalor, dan pemuaian. Tapi untuk di video kali ini saya fokus pada masalah tentang pemuaian, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita mungkin seringkali menyebutnya sebagai expansion, gitu ya. Nah, itu apa sih itu pemuaian, ya? Nanti kita akan membahas lebih lanjut, ya, bersama saya Bapak Ahmad Warta. Oke, baik, kita mengenal apa sih sebenarnya itu pemuaian. Nah, gitu, kalau ditanya apa itu pemuaian, pasti kita berpikir pasti akan memuai, gitu ya. Biasanya sesuatu yang terjadi pasti karena adanya masukan kalor atau karena adanya panas, gitu ya. Nah, pasti ada karena panas. Kalau panas berarti nanti benda itu bisa dia nanti akan memuai, seperti itu ya, dia akan memuai. Oke, katakanlah di sini ada beberapa gambarnya. Ada balon udara, gitu ya. Ada rel yang meliuk-liuk dan juga ada kabel sutet atau saluran udara tekanan tinggi yang melengkung-lengkung di atas menara sutetnya. Nah, apa perbedaan dari beberapa gambar ini? Kira-kira, nah, kalian sudah menjawab, luar biasa ya. Salah satu persamaannya, kalau perbedaannya pasti beda ya gambarnya. Kalau salah satu persamaannya adalah karena tiga gambar ini sama-sama merepresentasikan atau menjelaskan tentang pemuaian. Nah, bagaimana ini memuainya? Kita lihat balon udara ini dalamnya isinya adalah gas, gitu ya. Ada gas. Nah, gas ini dipanaskan. Kalau ditaruh di sini ya, kita lihat di bawah, bagian bawahnya balon itu pasti ada apinya ya, sumber apinya memanaskan udaranya sehingga udaranya ini memuai. Nah, karena volumenya menambah, dia jadinya masanya jadi ringan dan seterusnya sehingga dia bisa terbang tinggi ke angkasa, gitu ya, naik balon. Atau ini ada rel yang meliuk-liuk, gitu ya. Kenapa rel ini bisa meliuk-liuk seperti ini? Nah, karena salah satunya terjadi karena pemuaian, itu ya, pemuaian panjang pada rel ini karena terkena panas sehingga rel ini jadinya meliuk-liuk seperti ini. Nah, karena memuai. Atau kabel pada sutet ini ya, saluran udara tekanan tinggi. Ketika panas ataupun dingin, nah ini pasti akan terjadi pemuaian atau penyusutan, gitu ya. Nah, itulah beberapa aplikasi atau beberapa hal fenomena dalam kehidupan yang berkaitan dengan adanya pemuaian atau expansion akibat kalor. Nah, untuk di kali ini coba kita fokus kepada pemuaian pada zat padat, karena memang nanti untuk pemuaian akan terjadi pada beberapa zat ya, bisa pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Baik, untuk pemuaian pada zat padat kita lihat di sini. Nah, ini ada sebuah benda ya dengan panjang awal, gitu ya, atau kita bisa menyebutnya sebagai LO, gitu ya, length yang pertama, gitu ya, atau panjang yang pertama, LO. Nah, ketika benda ini dipanaskan, dikasih panas atau kena energi kalor, gitu ya, nah benda ini tiba-tiba memanjang. Nah, memanjangnya menjadi LT, gitu ya, atau mungkin ada yang menyebutnya di sini L1, ini L2, bebas ya, dengan kondisinya masing-masing, dengan simbolnya masing-masing. Nah, ketika benda ini memanjang atau bertambah panjang, maka benda ini nanti akan memiliki perbedaan panjang ya, atau selisih panjang awal dengan panjang akhir, disebut sebagai delta L. Nah, tentunya delta L ini bisa dicari dengan L2 dikurangi L1. Kalau berdasarkan gambar sama saja dengan LT dikurangi dengan LO, seperti itu ya. Oke, berarti bagaimana nih cara kita bisa menghitung pertambahan panjangnya atau delta L-nya apabila kita tidak tahu panjang awal sama panjang akhirnya? Nah, kita bisa mengetahui perubahan panjang ya, rumus menghitung besar pemuaiannya dengan rumus ini, delta L sama dengan L1 dikalikan alfa dikalikan delta T. Nah, kita bahas satu persatu ya. Delta L tadi adalah pertambahan panjang ya, pertambahan panjang yang mau kita lihat, gitu ya. Karena kita tahu delta L itu kan pasti sama dengan L2 dikurangi L1. Nah, semisal diketahui panjang awalnya dan kita mau mencari panjang akhirnya, dengan adanya data delta L ini pasti kita akan lebih mudah ya, karena kita bisa merubah-rubahnya. Berarti sama saja dengan L1 kan sama dengan L2 dikurangi
delta L, seperti itu ya. Atau yang kita cari L2 ya, panjang akhirnya, berarti L2 sama saja dengan L1 ditambah dengan delta L, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah ada delta L, kita akan mudah gitu ya untuk mencari panjang awal ataupun pertambahan panjang akhir dan juga pertambahan panjangnya. Untuk L1 ini adalah panjang awal ya. Panjang awal biasanya nanti akan ada satuan bisa meter, bisa sentimeter, ataupun satuan yang lain. Perlu diperhatikan ya. Alfa ya, alfa ini adalah koefisien muai panjang gitu ya. Nah, apa itu? Setiap benda pasti punya koefisien muainya masing-masing. Entah itu nanti ada besi gitu ya, ataupun aluminium, tembaga, kuningan, pasti akan memiliki nilai ketetapan koefisien. Koefisien apa di sini untuk alfa adalah koefisien panjangnya. Jadi pasti ada nilainya, gitu ya. Dan ini sudah ditentukan, jadi tidak perlu bingung mencari. Terakhir adalah delta T. Delta T adalah perubahan suhu, gitu ya. Atau delta T ini sama saja bisa kita cari dengan suhu awal, ya. Suhu awal bisa kita lambangkan T1, gitu ya. Nah, di T2 suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya, atau D2 dikurangi T1, itu adalah delta T, perubahan suhunya. Kalau delta L adalah perubahan panjangnya, maka delta T adalah perubahan suhunya, gitu ya. Jadi itu dengan rumus yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana menghitung besar dari pertambahan panjang akibat pemuaian ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.